Pengen beli rumah di Jakarta, tapi ntar ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan Timur. Kalau gitu, kira-kira harga properti di Jakarta bakal turun nggak ya? Dan masih untung nggak ya kalau kita beli rumah di Jakarta? Hai, aku Stella dan selamat datang di Generasi Cuan. Sekarang kalian pasti udah familiar lah ya sama kebijakan pemerintah mindahin ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Rencananya pusat pemerintahan akan dipindah ke sana secara bertahap mulai tahun 2024. Pemindahan IKN ini disebabkan karena 6 hal. Salah satunya karena faktor penurunan daya dukung lingkungan di Jakarta. Maksudnya di sini, Jakarta itu tuh udah rawan banjir karena permukaan tanahnya turun setiap tahun, tapi muka air laut selalu naik. Bahkan kualitas air sungai yang udah tercemar berat. Nah loh, serem kan tuh? Kalau dilihat dari alasan tadi ya, bisa dibilang beli rumah di Jakarta udah banyak resikonya, terutama banjir itu tadi. Tapi kira-kira harga rumah di Jakarta masih tinggi nggak ya setelah nggak jadi ibu kota? Ternyata, meskipun IKN bakal pindah dari Jakarta ke Kalimantan, hal ini nggak akan berdampak banyak pada pertumbuhan pasar properti, khususnya dari segi harga. Berdasarkan salah satu survei, sebanyak 73% responden berpendapat bahwa harga properti di Jakarta akan tetap tinggi. Jadi, bisa dibilang kawasan Jabodetabek, khususnya Jakarta, akan tetap jadi poros kegiatan bisnis dan investasi properti. Hal ini juga sejalan dengan pendapat perencana keuangan Andi Nugroho yang bilang kalau harga properti di Jakarta akan tetap stabil. Jadi, buat kalian yang mau beli rumah di Jakarta, dinilai masih menguntungkan banget kok sebagai aset properti. Kalau menurut saya tetap menguntungkan atau enggak, tetaplah ya. Karena kan ibarat kata walaupun misalnya memang IKN nanti udah benar-benar settle di sana, kan infrastruktur masih ada di sini semuanya. Ya. Pusat hiburan masih ada di Jakarta gitu kan. Iya benar. Orang-orang ya pasti tetap akan menjadi magnet bagi orang-orang yang dari daerah sekalipun untuk mereka justru ke Jakarta gitu. Dan yang di Jakarta tetap stay di Jakarta. Kalau menurut saya seperti itu. Dan itu akan bikin paling tidak harga properti, harga tanah akan tetap stabil. Gitu. Jadi nggak akan ada penurunan ya walaupun ibu kotanya pindah gitu. Ya karena fasilitasnya masih ada di sini semua. Kecuali misalnya ternyata kemudian oke, semua mall ditutup gitu kan. Pindah ke sana semuanya. Nah, itu baru beda lagi ceritanya. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Gitu. Benar. Apalagi kan Jakarta juga pusat ekonomi ya. Betul. Ngomong-ngomong soal harga properti di Jakarta dan sekitarnya yang diprediksi nggak akan turun, artinya bagi kalian yang pengen beli rumah di sana, pastinya mesti ngumpulin uang banyak dan mempertimbangkan banyak hal. Terutama soal aspek lokasi, apalagi buat kalian yang kerjanya di Jakarta. Kalau emang mau tinggal di lokasi yang strategis, deket sama pusat kota, ya harga rumahnya pasti bakal mahal. Tapi kalau sebaliknya, pilih rumah yang jauh dari pusat kota, ya emang bakal jauh lebih murah sih. Cuma kalian butuh uang transport setiap harinya. Saran dari aku adalah sebisa mungkin pilih rumah yang lokasinya nggak jauh dari sarana transportasi umum yang udah terintegrasi satu sama lain. Kayak KRL, LRT, Trans Jabodetabek, Transjakarta, bahkan MRT. Jadi, walaupun tempat tinggal kalian jauh dari Jakarta, ongkos ke sana nggak perlu mahal-mahal lagi. Tapi selain biaya transportasi, ada juga loh hal yang mesti dipertimbangin sebelum beli rumah jauh. Nih dengerin. Kalau tadi kita dibilang biaya transportasi itu adalah suatu hal yang paling utama yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, tapi selain biaya transportasi ini ada lagi nggak sih Mas yang harus dipertimbangkan? Misalnya kayak lokasi rumahnya baiknya dekat fasilitas umum atau mungkin pertimbangan-pertimbangan lain? Iya, betul. Jadi itu akan memudahkan aja sih, gitu ya. Memudahkan kita untuk mencapai tempat kerjanya. Ya makanya kan para developer itu kan biasanya bikin iklannya adalah hanya 5 menit dari pintu tol, hanya 10 menit dari pintu tol kan gitu kan. Atau kayak ada yang LRT City gitu kan. Ya karena benar-benar yang dijual itu. Ibarat kata kita keluar dari rumah kita, tempat tinggal kita udah langsung nongol di stasiun. Ibaratnya itu kan enak banget gitu. Benar. Dan itu kan mengurangi kos juga. Jadi memang
ketika kita memilih tempat tinggal, sebaiknya kita juga pikirkan itu tadi. Apalagi jauh dari ini ya, dari Fasilitas tempat umum. tempat kerja kita. Oh ya. Oh, kalau saya mau naik angkutan umum, kira-kira jalur yang paling memungkinkan mana sih? Gitu. Nah, buat kalian nih yang udah kepikiran buat ngajuin KPR buat beli rumah, ingat, selain harus nyiapin uang buat bayar DP rumah dan cicilannya, kalian juga harus memenuhi syarat-syarat KPR. Apa aja sih syarat-syaratnya? Syaratnya pasti ada dokumen-dokumen kependudukan ya yang harus dipenuhin, KTP lah gitu ya. Terus bahkan kalau udah menikah itu pasangannya juga harus dimintain KTP-nya Oh ya. gitu. Jadi KTP misalnya single ya berarti seorang diri, terus kemudian kartu keluarga, kemudian NPWP gitu ya. Nah, terus nanti slip gaji juga atau misalnya buat yang bukan karyawan biasanya akan dimintain untuk rekening korannya gitu ya. Nah, udah itu nanti semua dokumen-dokumen itu diberikan kepada developer, itu nanti mereka yang akan mengurus semuanya. Jadi, karena kemungkinan besar harga properti di Jakarta dan sekitarnya nggak akan turun setelah IKN pindah ke Kalimantan, rumah di Jabodetabek bakal tetap bernilai investasi. Dan ingat, harga properti itu setiap tahunnya bakal naik. Jadi, jangan lupa buat selalu nabung ya. Buat kalian yang udah berniat buat beli rumah di Jakarta dan sekitarnya, semangat! Aku mau tahu dong, buat kalian yang mau lagi nyari rumah, kalian lagi nyari rumah di daerah mana sih? Dan berapa harga yang kalian targetin? Komen di bawah ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!